Permisi Mbak Ayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Minan yang tadi WA itu. Ya. Oh iya. Tadi naik apa sih ini? Naik motor. Oh naik motor, oh dekat memang. Lumayan. Oh dekat. Minan ini kelas berapa ya? Kelas 10 11 itu. Oh kelas 11, berarti anak paling Ibu Nisa ya? Nisa. Oh iya. Ibu nggak hafal jadi anaknya banyak. Oh iya. Jadi kenapa nih Minan jauh-jauh ke rumah ibu? Cerita. Pasti ada apa-apa toh? Kenapa? Akhir-akhir ini ngalamin ini sih Bu. Kan kalau kenaikan kelas itu pasti pisah sama dua sahabatku. Ada dua, satunya Nita, satunya Awan. Worry-nya itu takut nanti kalau misalnya udah naik kelas nggak bisa dapat view yang kayak mereka, sahabat kayak mereka gitu Ibu. Oh jadi begitu. Kamu kesini karena merasa bingung dan takut gitu ya menghadapi kenaikan kelas ini ya. Takutnya karena belum bisa sama teman dekat. Itu teman dekat kamu. Iya. Kalau boleh ibu tahu sejauh mana sih hubungan kalian bertiga ya berarti toh? Sejauh mana dan sedekat apa sih sampai kamu merasa takut untuk kehilangan mereka? Kalau dibilang deket banget sih Bu. Apalagi dalam waktu yang menurut aku setahun tuh lumayan singkat untuk dekat gitu kan Ibu. Iya. Kalau dari mereka tuh, kalau Alan itu dia suka kasih saran gitu kalau kita lagi cerita, dia ngarahin gitu. Kalau Minta tuh tipe yang ngedengerin aku cerita, diresain terus dipahamin. Jadi aku ngerasa mereka tuh udah komplit gitu Ibu. Oh gitu. Oh iya tadi ibu lupa. Berarti kan kita harus melakukan konseling individual toh? Iya. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, ibu minta kamu mengisi surat persetujuan layanan konseling individual ya. Oke. Ya, tadi kamu sudah kesini, sudah sebagian cerita masalah kamu yang tentang takut kehilangan dua temanmu karena mau kelas, takutnya nggak sekelas lagi. Terus kedekataannya memang sudah dekat sekali ya, sampai kemana-mana sama-sama. Terus kalau ada masalah bisa saling istilahnya Mengerti. contohnya gimana tuh? Contohnya kalau misalnya aku sama Nita lagi berantem, Alan tuh tipe yang kayak kasih jadi penengah gitu loh. Oh iya. Dia yang bantu untuk selesai masalah kita biar tetap baikan. Oh gitu. Terus ibu tanya, ketakutan yang benar-benar menjadi ketakutan dalam diri kamu untuk menghadapi kenaikan kelas ini yang berkaitan dengan temanmu tadi itu apa sih sebenarnya? Ibu belum bisa menangkap di sini. Takut ini sih Bu, nggak bisa dapet teman yang kayak mereka gitu Ibu. Takut apa ya, nggak sesuai sama ekspektasiku gitu loh. Kalau kita nggak bakal kelas, jadi nanti bakal ketemu orang yang baru gitu Ibu. Kan tadi kamu sudah menjelaskan sudah berapa kali itu dengar kamu merasa takut kehilangan kedua temanmu karena kenaikan kelas ini dan kamu merasa bisa nggak ya nanti dapat teman yang sama kayak Nita dan Awan di kelas barunya nanti di kelas 11. Ibu mau tanya, menurut kamu sifatnya Nita dan Awan itu bagaimana sih? Kalau Nita tuh tipe orang yang kayak dia tuh butuh didampingin gitu loh sama kita berdua. Dia tuh gampang terhasut sama orang lain, dia tuh gampang dimanfaatin sama orang lain. Jadi aku rasa kalau kita tuh butuh melindungi dia. Tapi kalau Alan tuh tipe orang yang kayak dewasa, dia tahu di mana saat ini bisa bercanda, kapan dia bisa serius, itu Alan sibuk. Dan kepribadian yang tadi kamu sebutkan itu
menurut kamu mungkin nggak sih orang lain memiliki tipe kepribadian yang mungkin ada yang sama dari sekian banyak kepribadian yang kita dan Alan, mungkin salah satu atau salah duanya ada yang sama dengan mereka, mungkin nggak sih? Kayaknya mungkin sih dulu. Nah, berarti kan ada kemungkinan sosok yang sama dengan Nita dan Alan di kelas yang baru. Berarti kan itu bukan menjadi masalah yang sebenarnya, masalah ketakutan kamu yang sebenarnya. Menurut kamu sendiri, apa sih yang benar-benar menjadi ketakutan kamu? Sebenarnya tuh aku tuh tipe orang yang nggak gampang percaya gitu loh sama orang itu. Takut dia tuh kayak munafik gitu loh sama aku. Dan aku ngerasa kalau Nita sama Alan tuh nggak kayak gitu. Kalau naik kelas aku takutnya ketemu orang kayak gitu. Oh, jadi begitu. Sekarang ibu tanya ya, kamu waktu di SMP itu punya teman baik nggak? Ada. Siapa namanya? Aat namanya. Dan sekarang bagaimana hubunganmu dengan dia? Tidak begitu dekat sih sekarang ini. Mungkin karena kalian beda sekolah ya? Iya, beda sekolah. Sekarang ibu tanya, bagaimana sih kepribadiannya Aat itu? Aat tuh mirip sama-sama kayak Nita gitu. Pendiam, terus gak suka ngomongin orang, sopan, kayak gitu. Nah, sekarang kamu bisa belajar dari masa lalumu. Di masa SMP-mu, kamu menemukan teman baik yang kepribadiannya sama dengan Nita. Iya tuh dengan Nita. Nah, berarti kan mungkin pada waktu kamu SMP itu tidak memikirkan, mungkin pemikirannya sama kali ya. Waktu SMP itu mau pindah ke SMA, mungkin ketakutanmu sama, apakah aku akan mendapatkan teman yang benar-benar sama seperti Aat, yang baik, sopan, dan pendiam, mudah dipercaya, dan lain-lain itu toh, atau tidak? Pasti kamu merasa kebingungan itu juga. Dan sekarang terjawab, kamu di kelas 10 di SMA, di sekolah yang baru, kamu mendapatkan sosok yang seperti Aat, itu kan tidak? Betul. Nah, dari situ kamu bisa belajar tidak? Maksudnya mungkin ada seseorang yang akan bukan menggantikan, tapi seseorang yang memiliki kepribadian yang sama dan mungkin bisa akan membuat diri kamu nyaman di kelas yang baru ini. Iya sih, pasti kayaknya. Sekarang ibu tanya, kamu mau nggak mencoba untuk mengenal orang lain? Kan seperti kamu nih, waktu pertama kali masuk SMA, kamu pasti belum mengenal siapapun, ya kan? Dan tidak langsung mengenal dan tidak langsung dekat, ya kan tidak? Nah, sekarang hal itu terjadi lagi di kelas 11 ini. Kamu tidak mengenal siapapun dan kamu harus mencari teman yang baru. Kalau kamu bisa melakukan itu di kelas 10, kenapa kamu tidak bisa melakukan itu di kelas 11? Karena ditanya kira-kira kamu bisa tidak melakukan itu? Bisa ya? Iya sih, Bu, saya usahakan. Iya. Dan kamu yakin tidak bisa menemukan teman yang sama seperti Nita dan Sudah mulai yakin sih, Bu. Iya. Dari pengalaman yang kamu hidup dulu, kan pasti ada pengalaman, ada masa lalu yang baik dan tidak baik. Nah, yang baik ini bisa menjadi pelajaran kita untuk kedepannya, supaya kita itu lebih berani untuk melangkah. Ya kan, kalau kamu tidak berani, misalnya tadi tidak berani mengenal orang lain, berarti kamu kalau bisa melangkah ke depan lagi dong. Ya toh, stuck di tempat dengan kebingungan kamu, ya kan? Nah itu, makanya ibu minta, ayo pelan-pelan kita belajar mengenal orang lain dan menerima orang lain, supaya kita tahu, oh ternyata iya ya, ini bisa buat jadi sahabat kita, ya kan? Kalau nggak kita mengenal, malah mungkin kita tahu kepribadiannya. Benar juga sih. Kayaknya aku coba deh usahain ngobrol sama orang lain. Mungkin nanti jadinya bakal sampai itu kayak kemarin. Jadi nanti setelah kamu bicara
dengan ibu. Mungkin nanti kamu pulang, kamu bisa merenungkan ini lagi. Kalau misalnya kamu masih ada kebingungan atau keresahan, ketakutan lagi, terpikirkan lagi tentang ini, kamu bisa datang lagi ke ibu dan menyampaikan ini lagi ke ibu. Ya. Siap, Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, terus semangat ya. Iya, Ibu.